Malam ini, mungkin kamu sendirian, di ruangan yang hanya ditemani suara lemari es yang berdengung pelan. Piring kotor menumpuk di wastafel. Secangkir kopi yang tadi kamu seduh sudah dingin di meja. Kamu duduk, menatap kosong. Tidak ada notifikasi baru di ponsel, tidak ada suara orang memanggil. Hanya keheningan yang kadang lebih berisik dari keramaian. Pernah nggak kamu ada di titik ini juga? Bukan marah, bukan sedih, tapi seperti ada ruang kosong di dalam dada yang gak bisa diisi. Lampu di dapur menyinari sisa-sisa hari ini. Sendok dengan noda kopi, piring dengan bekas saus yang mulai mengering. Semua terlihat biasa, tapi entah kenapa malam ini rasanya berbeda. Duka itu sering datang tanpa tanda. Dia duduk di kursi sebelahmu dengan diam. Tidak memaksa bicara, tidak memaksa menangis. Dia hanya ada. Dan saat itu, kamu mulai mencari pegangan. Sesuatu yang bisa kamu lakukan, bukan untuk menghapus luka, tapi untuk membuatmu tetap berdiri. Malam ini, aku ingin bercerita tentang seseorang yang menemukan caranya sendiri untuk melewati hari-hari beratnya. Bukan lewat kata-kata yang indah, bukan lewat pelukan, tapi lewat air yang mengalir di tangannya saat ia mencuci piring. Karena kadang, hal paling sederhana adalah yang paling tulus menjaga kita tetap hidup. Duka itu jarang berisik. Dia nggak selalu datang dengan tangisan yang pecah di malam hari. Kadang, dia datang seperti udara dingin yang masuk dari celah jendela. Diam-diam, tapi membuat seluruh ruangan terasa asing. Dia menyentuh bahu kita saat kita berdiri sendirian. Menghuni kursi kosong di meja makan, mengikuti kita dari satu ruangan ke ruangan lain, tanpa berkata apa-apa. Dan anehnya, kita jarang menyadari kapan tepatnya dia masuk. Tahu-tahu dia sudah ada di sana, duduk di pojok hati kita. Mungkin itu sebabnya orang sering bingung menghadapi duka. Bagaimana cara melawannya? Kalau kita sendiri bahkan tidak tahu kapan dia mulai tinggal. Ada yang mencoba mengusirnya dengan aktivitas yang padat, bekerja tanpa henti, berkumpul dengan banyak orang. Ada juga yang memilih untuk mengurung diri di kamar, berharap waktu akan menghapus rasa sakit itu. Tapi bagi seseorang yang kuceritakan malam ini, dia memilih cara yang lain. Cara yang sederhana, cara yang membuat tubuhnya sibuk, sementara hatinya belajar diam. Dia mencuci piring, setiap hari, setiap malam, sama dan berulang. Dan di balik semua gerakan itu, ada proses yang pelan-pelan tanpa ia sadari, sedang menyembuhkan dirinya. Mencuci piring dari luar terlihat seperti pekerjaan kecil yang biasa saja. Tapi bagi sebagian orang, itu bisa jadi bentuk doa yang sunyi. Air yang mengalir, gerakan tangan yang sama, suara sendok beradu dengan piring. Semua itu membentuk ritme yang menenangkan. Saat tubuh sibuk mengulang gerakan sederhana, pikiran punya ruang untuk bernapas. Tidak harus memikirkan masa depan yang belum datang. Tidak harus mengulang-ulang masa lalu yang menyakitkan. Kamu hanya ada di saat ini. Kadang kita lupa bahwa hati kita juga butuh waktu untuk diam. Kita terlalu sering memaksanya cepat sembuh, cepat melupakan, dan cepat bangkit. Padahal, ada luka yang tidak bisa dipaksa pergi. Dia hanya akan luluh kalau kita memberinya ruang untuk ada. Dan mencuci piring adalah ruang itu. Dalam hening, sambil merasakan air yang mengalir di kulit, dia belajar menerima bahwa rasa sakit itu ada. Dan hal itu tidak apa-apa.
Karena kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, bukan rencana yang besar, tapi gerakan sederhana yang mengingatkan kita bahwa kita masih di sini dan kita masih hidup. Kita sering ingin semua luka cepat sembuh. Kita ingin bangun suatu pagi dan mendapati semua rasa sakit itu sudah hilang. Kita ingin melompat ke hari di mana hidup terasa normal lagi. Tapi kenyataannya, waktu tidak pernah berlari. Dia berjalan setetes demi setetes. Sama seperti air yang menetes dari keran. Perlahan, tapi pasti. Membentuk aliran yang mengikis batu paling keras sekalipun. Dalam proses itu kita belajar bahwa diam bukan berarti berhenti. Bahwa menunggu bukan berarti kalah. Ada masa di mana kita hanya perlu bertahan sambil melakukan hal-hal kecil yang kita bisa. Menyapu lantai, menyeduh teh hangat, mencuci piring. Gerakan-gerakan sederhana itu adalah cara kita menyapa waktu, mengizinkannya bekerja pada luka kita tanpa terburu-buru. Karena pada akhirnya, bukan kita yang menyembuhkan waktu, tapi waktu yang menyembuhkan kita. Dan saat kita membiarkan waktu menetes, kita memberi ruang pada diri sendiri untuk pelan-pelan menjadi utuh lagi. Suatu hari, kamu akan bangun dan menyadari sesuatu. Duka itu tidak benar-benar pergi. Dia tidak menghilang seperti kabut yang disapu matahari. Dia tetap ada, tapi tidak lagi menahan langkahmu. Dia berubah bentuk, dari beban yang memberatkan bahu, menjadi kenangan yang kamu bawa di saku. Kadang, kenangan itu membuatmu tersenyum. Kadang, membuat matamu basah. Dan itu wajar, karena artinya kamu pernah mencintai. Hidup tidak kembali seperti dulu, tapi kamu menemukan cara untuk berjalan di atas jalan yang baru. Kamu mulai membuat kopi lagi di pagi hari, memasak makanan yang dulu biasa kalian makan, membersihkan meja makan bukan untuk menghapus jejak, tapi untuk memberi ruang pada hari yang akan datang. Duka itu kini menjadi bagian dari dirimu. Dia mengajarkan kelembutan, kesabaran, dan cara melihat dunia dengan mata yang lebih penuh pengertian. Dan di saat itulah kamu sadar, kamu tidak lagi berjuang untuk melupakan. Kamu sedang belajar untuk hidup bersama kenangan itu. Malam ini, kalau kamu merasa lelah, kamu tidak perlu mencari jawaban besar. Kamu tidak perlu memaksa dirimu kuat. Mungkin kamu hanya perlu mulai dari hal kecil. Mencuci piring di wastafelmu, menyeduh teh hangat dan duduk di kursi favoritmu. Mendengarkan detak jam yang menemani keheninganmu. Karena kadang, langkah sederhana itu adalah tanda bahwa kamu masih memilih untuk hadir, bahkan di hari yang berat. Luka itu mungkin belum sembuh sepenuhnya, dan itu tidak apa-apa. Yang penting, kamu tetap ada di sini untuk dirimu sendiri.